Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A7, kelas PAAA, akan menampilkan atau mempresentasikan proyek kami yang berjudul Cozy Room. Sebelumnya, perkenalkan, saya Afan dengan NIM 2224 10 10 2011. Saya Tantra Wahyudi dengan NIM 2224 10 10 2045. Saya Muhammad Ali Al-Wafa dengan NIM 22241010289. Dan saya Akbar Ramadan dengan NIM 2224 10 10 2061. Oke, jadi di sini kita akan memperkenalkan aplikasi kami yang bernama Cozy Room. Jadi aplikasi ini tuh merupakan aplikasi guna untuk mempermudah pengguna melakukan pencarian dan penyewaan homestay atau kos dengan berbasis website. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi promosi bagi pengguna yang memiliki bisnis di eh, bidang kos atau tempat inap. Adapun untuk para pengguna atau user yang ingin mencari kos, idealnya dengan menggunakan aplikasi Cozy Room ini. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu dari fitur pertama owner atau roles. Yang pertama main fitur, terdapat fitur mengunggah data kos, melihat data kos, mengedit data kos, dan menghapus data kos. Kemudian yang kedua ada additional fitur, terdapat fitur login, register, edit profil, dan fitur logout. Kemudian yang kedua ada Guest dengan main fitur yaitu mencari kos dan melihat data kos. Siapa saja bisa masuk sebagai guest atau tamu untuk melihat-lihat kos atau tempat inap yang sesuai dan cocok dengan tipenya sebelum melakukan login. Selanjutnya untuk API yang kami gunakan yang pertama itu indeks untuk menampilkan atau mengambil semua data dengan URL API/cost. Kemudian untuk menampilkan data berdasarkan ID yang dipilih, get show localhost/API/cost/ID. Kemudian selanjutnya yaitu API yang berfungsi untuk memasukkan atau menambah data cost. Store sama dengan localhost/API/cost. Selanjutnya yang berfungsi untuk melakukan update berdasarkan data ID yang dipilih atau dimasukkan. Put update menggunakan put update/API/cost. Kemudian untuk metode delete yang berfungsi untuk menghapus data berdasarkan ID yang dipilih, yaitu delete API/cost/ID. Itu iya macam nih, Bos. Oke, jadi selanjutnya di sini merupakan sebuah halaman dokumentasi atau screenshot dari sistem aplikasi kami. Yang pertama ada homepage, yang dimana user bisa, ini merupakan halaman pertama masuk bagi user setelah login. Selanjutnya, halaman searching. Di sini user bisa searching nama kos, dan juga terdapat button edit atau delete bagi owner yang memiliki bisnis kos ini. Selanjutnya ada halaman tambah data kos, bisa memasukkan nama kos, lalu ada deskripsi, harga, lokasi, dan gambar kosnya. Selanjutnya ada edit data kos, di mana untuk mengubah data dari kos milik owner. Lalu ada profil. Di sini profil merupakan akun dari
pengguna owner setelah melakukan login. Dan ada button logout. Oke, selanjutnya akan didemokan oleh rekan saya. Yes. Ya. Baik. Untuk selanjutnya akan saya lakukan demo. Oke. Baik, akan saya lakukan demo untuk websitenya. Baik, di sini dapat kita lihat tampilan awal dari website kami, yaitu terdapat judulnya membantu menemukan kode terbaik untuk kamu, dan juga deskripsinya, juga ada gambar, sebuah gambar, dan juga ada dua tombol, yang mana untuk tombol yang pertama ini yang bertuliskan temukan kos ini berfungsi untuk mencari kos bagi akun pengguna yang masih GoES atau masih tamu. Jadi untuk akun yang masih tamu atau belum melakukan registrasi sebelumnya bisa mencari-cari informasi terkait kos yang terdapat di website kami yang kami buat di sini. Oke, di sini akan saya coba untuk mencari misal jalan jalan. Nah, baik, di sini akan menampilkan hasilnya tadi, yaitu pencarian kita terkait Jalan Jawa yang mungkin deskripsi terdapat tulisan Jalan Jawa. Dan di sini kita dapat melihat untuk secara detailnya dengan menekan di card-nya. Nah, di sini akan diperlihatkan lebih jelas lagi untuk deskripsinya, detail-detailnya. Kembali. Lalu untuk fungsi asalnya itu fungsi owner. Di sini pengguna bisa melakukan registrasi terlebih dahulu apabila belum melakukan registrasi sebelumnya. Misal di sini akan lengkap. Di sini akan Gans dan emailnya gans@email.com. Maksudnya di sini juga ada fitur untuk menampilkan password. Di sini tapi kita lihat untuk passwordnya Gans ya. Dan emailnya gans@gmail.com. Mungkin bisa diingat-ingat untuk email dan passwordnya. Nah, kenapa diingat? Karena di login kita menggunakan email. Gans, email dan passwordnya. Tadi passwordnya Gans. Nah, baik. Di sini dapat kita lihat tampilan awal di dalam website kita apabila sudah melakukan login. Di sini ada beberapa ada 3 fitur. Ada ini profile yang kita lihat. Mungkin itu kosong karena sebelumnya belum mengupload gambar profile ya. Mungkin kita dapat melakukan upload profile di sini. Memilih saja pakai ini. Nah, maka akan tampil di sini. Lalu di sini juga menampilkan info-info terkait nama lengkap dari pengguna dan juga email yang digunakan. Ini juga terdapat fitur logout apabila ingin logout nanti. Lalu di sini juga ada fitur search. Nah, di sini fitur search hampir sama seperti di bagian WES tadi. Hanya saja di sini
ditampilkan edit dan delete terkait akun yang sudah apa yang sudah mengupload terkait data kos sebelumnya. Mungkin dapat kita temukan di sini. Saya ingin mengedit, akan tampilkan tampilan edit seperti ini. Di sini Widodo Pinbans. Sini saja Win. Nah, di sini sudah berubah itu namanya. Lalu, misal saya ingin menghapus, akan saya hapus. Baik, Widodo Pinbans sudah hilang. Kalau kembali, di sini kita bisa menambahkan data lagi. Misal nama kosnya Organs, lalu deskripsinya harganya. Di sini kita hanya bisa memasukkan range angka saja, tidak bisa dengan huruf. Jalan Jawa. Gambar. Ini kita asal memakai gambar ini saja. Ini akan ditampilkan gambarnya. Nah, jika sudah, maka kita bisa mengupload. Dan ada tampilan data berhasil ditambahkan. Ini bisa kita lihat juga di sini. Nah, di sini sudah masuk ya gambarnya. Itu kita bisa logout untuk kembali ke halaman landing page. Baik, untuk selanjutnya akan saya tampilkan untuk API yang kami gunakan di website kami. Pertama di sini. Yes. Oke. Di sini bukan tampilan controller yang kami gunakan untuk memanfaatkan API untuk melakukan indeks, untuk menampilkan indeks cost, terus untuk melakukan produk main cost ini juga melakukan update dan juga store serta delete. Ini untuk API-nya itu di sini. Nah, di sini. Mungkin ini untuk API, control index dari API-nya di sini akan mengatur function API-nya untuk menampilkan semua data. Dengan melakukan dari cost, model cost, lalu dilakukan metode get, dan nanti akan ditampilkan semua dalam variable data. Lalu untuk yang store di sini itu berdasarkan request, variable request, di mana di sini variable data cost digunakan untuk memberikan nilai data cost nantinya yang akan ditambahkan dengan validator ini. Cost requirement, description requirement, harga requirement dengan numerik, yaitu agar harganya hanya dituliskan angka saja, tidak menuliskan huruf-huruf juga. Lalu local requirement, gambar requirement, dan di sini untuk validatornya apabila gagal maka akan menampilkan message dan status file message gagal memasukkan data, dan di data akan menampilkan error dari validator. Lalu apabila error tidak terjadi maka akan melakukan proses yang di bawah ini, memasukkan variable data cost dari cost sesuai dengan request cost yang dimasukkan dan juga deskripsi harga serta lokasi. Lalu di sini penanganan untuk gambar yang dimasukkan, yang mana apabila ada file di request maka akan masuk ini dimasukkan ke variabel gambar, lalu dilakukan file name, penamaan gambarnya itu dengan tahun, lalu dengan get client original name, yaitu nama original atau nama asli dari file gambarnya.
Lalu di sini restore as ini lokasi penyimpanan gambarnya. Mungkin dapat kita lihat juga di sini di public. Langsung saja guys, sini aja. Maaf, maksudnya di storage public. Kenapa di public? Karena sudah dilakukan storage PHP Artisan storage link yang mana itu akan mengarahkan storage ini yaitu ini host, mana ini tampilan gambar host yang sudah dimasukkan di sebelumnya. Kita akan storage dengan menjalankan perintah PHP Artisan storage link, maka akan menaruh atau memberikan link storage ini ke folder public sini. Nah, di sini dengan tanda seperti ini, ada tanda seperti ini, simbol link. Itu untuk melakukan store atau menambahkan data. Lalu di sini untuk menampilkan show dengan parameter ID, variable ID, yang mana pertama di variable data ini akan menemukan data cost berdasarkan ID yang dimasukkan, dan apabila ditemukan maka akan menampilkan status true dengan message data ditemukan. Lalu di bagian data akan menampilkan datanya, dan apabila gagal maka akan menampilkan status fails dengan message data tidak ditemukan. Nah, untuk update di sini menggunakan request serta menggunakan variable ID, parameter ID, yang mana yang pertama untuk fungsinya itu mencari terlebih dahulu datanya berdasarkan ID yang dimasukkan, dan apabila kosong atau tidak ada datanya berdasarkan ID maka akan menampilkan status false dan pesan data tidak ditemukan. Lalu apabila ada datanya maka akan lanjut menjalankan program proses di bawahnya, yaitu validator memvalidasi dengan beberapa ketentuan, cost harus atau terisi, deskripsi terisi, harga terisi, memori, lokasi, dan gambar nullable. Lalu di sini akan menampilkan apabila validatornya gagal, maka akan menampilkan satu false message gagal mengupdate data, dan data menampilkan pesan errors-nya. Dan apabila berhasil, apabila tidak gagal, maka akan melanjutkan pemrosesan di sini, yaitu masukkan data cost, deskripsi harga, dan lokasi berdasarkan request-nya variable, dan lalu menjalankan proses untuk gambarnya di bagian sini sama seperti sebelumnya. Dan di sini untuk mengunggah gambar barunya, penanganan gambar baru yang nanti akan dibuatkan format nama berdasarkan tanggal, DMY, hari, bulan, tahun, dan nama aslinya, original, dan akan dimasukkan ke public cost, ke bagian cost di folder ini. Lalu akan di save dan akan menjalankan pesan status true, pesan message berhasil mengupdate data dengan data cost ini, data yang sudah dimasukkan tadi akan ditampilkan. Lalu untuk destroy sendiri di sini juga menggunakan parameter ID, yang mana kita membuat sebuah variabel baru yaitu data cost untuk menemukan data berdasarkan ID, dan apabila kosong maka akan mengeluarkan respon status false dan pesan data tidak ditemukan dengan status 404. Dan apabila ditemukan maka akan menjalankan perintah yang bawah ini, yaitu data yang sudah ditemukan nanti akan dilakukan metode delete terhadap data. Lalu apabila sudah dijalankan maka akan menampilkan respon status true dengan pesan berhasil menghapus data. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya lakukan di Postman. Lebih detail. Baik, di sini akan saya coba untuk melakukannya. Di sini karena kita menjalankannya di localhost, maka untuk URL-nya itu lokal, http localhost dengan port 8000/API/host, karena ya kita membuat API sendiri dengan API host.
Di sini indeks. Untuk indeks seperti yang tadi saya sebutkan, indeks ini menampilkan semua data di bagian sini. Ini menampilkan semua data, maka di sini akan dipilih untuk get untuk metodenya. Lalu akan kita coba, kita send. Nah, maka akan menampilkan semua data-data yang ada di sini. Kos bunga, kos dewa, kos Aisyah, dan lain-lain. Lalu di sini show. Show di sini juga menggunakan metode get, tapi dengan sebuah parameter ID. Show di sini dengan string ID. Jadi kita masukkan untuk datanya. Misal saya ingin menampilkan data dari ID 5. Send. Nah, di sini akan menampilkan data dengan ID 5 dengan status true, message sudah ditemukan, namanya Maya, kosnya namanya tidak Nugroho, dengan deskripsi, harga, dan data-data lainnya. Lalu apabila misal saya ingin menampilkan data yang tidak ada, maka akan menampilkan status false, message data tidak ditemukan. Berarti di sini berhasil ya untuk API-nya. Lalu di sini store. Nah, untuk store sendiri kita menggunakan metode post dengan API-nya di sini, dan kita masukkan form data sesuai dengan apa namanya yang diinginkan atau data yang diinginkan di sini. Seperti store, berdasarkan ini cost, deskripsi, harga, lokasi, dan gambar. Jadi di sini kita ambilkan ini. Dan apabila kita kosongkan salah satu, maka untuk tampilannya di sini akan false, gagal menyalurkan data dengan pesan the cost field is required, karena kolom cost ini bernama cost ini kita kosongkan atau tidak ditemukan, atau mungkin bisa tidak seperti ini. Sama saja. Misal ya dengan gambar tetap sama ya. Baik, kan kita coba send. Oke, berhasil. Status true, message berhasil memasukkan data dengan kos AOK, deskripsi, harga, dan ini dengan ID 16. Ini bisa kita coba show 16. Nah, AOK dapat kita lihat di sini AOK. Lalu di sini update. Ini juga sama seperti store. Tapi untuk fungsi update di sini kita memakai juga selain request juga parameter ID dari pengguna. Misal di sini kan kita ingin memasukkan data baru, update data baru untuk nama kosnya, untuk deskripsi, harga, dan lokasinya saja, maka akan menampilkan false, status false, jadi bukan karena tidak ada yang ID-nya itu 0. Kalau apabila kita ganti dengan 16 yang tadi, kita storekan di sini. Ini kita tampilkan ID-nya 16. Kita di update. Kita masukkan misal kosnya Papan, deskripsinya Papan itu harga 1, 2, 3, 4, lokasi jalan Papan. Kita masukkan itu saja. Nah, maka akan berhasil terupdate dengan gambar tetap. Lalu untuk fungsi delete. Fungsi delete sendiri itu sama, juga menggunakan parameter ID. Jadi kita harus memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Misal kita menggunakan ID 0, maka akan menggunakan status data tidak ditemukan. Dan apabila misalnya kita ingin menghapus dari data yang tadi yang baru kita masukkan data 16, kita akan coba yang kita show tadi di sini ya, 16 ini.
mungkin ini sudah diupdate juga dari 15. Akan kita lakukan delete. True, berhasil menghapus data. Lalu akan kita show untuk ID. Akan false, tidak ditemukan karena memang sudah kita hapus. Dan untuk store sendiri, makanya untuk update sendiri apabila ID-nya di database itu kosong juga, maka akan menampilkan status false tidak ditemukan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait API COS yang kami gunakan dalam website kami. Mungkin untuk selebihnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, jadi itu saja presentasi dan demo aplikasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.